class me for bust inna me head. A sexy girl say she want to give me head. Pokoknya setiap kali Alpin ngelawak, video ini bakal gue setel dan intro yang sangat bagus untuk mengawali video ini. Alpin ini emang gak pernah gagal dalam menghibur kita semua ya. Dan di saat mereka adem-adem sedikit, langsung muncul tuh api besar tiba-tiba dari mereka. Kali ini dua pembalap mereka, yang emang dari awal mereka dijadikan rekan tim aja udah buat kita was-was karena sejarah mereka dulu. Kalau kalian belum tahu, bolehlah search beberapa video yang ngebahas hubungan mereka dulu. Banyak yang bahas, termasuk gua. Dan tentunya gue nggak mau bahas lagi di sini karena udah sering banget gue bahas. Kalian cek aja lah ya. Nah, sekarang gue tuh mau bahas ada apa sih dengan Alpin sekarang dan mengapa lineup mereka ini lebih baik diganti aja. Jadi Alpin ini emang lagi kacau-kacaunya ya gimana ya, dalam mobilnya kelihatan jelek, performanya juga jelek, hubungan kedua pembalap jelek, struktur tim jelek, dan yang gak jelek ya cuma video ini. Lah bang, gak bosan apa lu setel video itu terus? Oh enggak lah, kan gue udah bilang kalau video ini adalah anthemnya Alpin. Oke, jadi kita langsung aja ke Monaco Grand Prix kemarin ya. Karena di situ permasalahan utama kita di video ini. Jadi Alpin bisa dibilang mengalami qualifying yang solid di mana Pierre mampu tebus ke Q3 dan start di posisi ke-10 dan Esteban mampu start dari posisi ke-11 persis di belakangnya Pierre. Iya, hasilnya bisa dibilang sangat solid untuk Alpin sekarang ya. Dan saat race dengan kekacauan-kekacauan yang ada, sebenarnya mereka sedang berada di posisi yang bagus dengan dua mobil berada di top 10. Tapi datanglah Esteban dengan mode kamikaze-nya mencoba untuk mencari gap dan menyalip Pierre dan akhirnya tersundul pula dia yang membuatnya DNF. Di sini Pierre kaget dan ngamuk-ngamuk karena gak seharusnya rekan tim seagresif itu ke rekan timnya apalagi di Monaco ya. Apalagi juga ditambah situasi mereka sekarang. Dan jujur aja gue setuju sama Pierre karena Alpin di titik itu baru nyetak 1 poin. Dan insiden itu bisa bikin mereka kehilangan tambahan poin yang berharga itu. Buktinya, Esteban DNF karena damage yang terlalu besar, dan Pierre kalau bukan karena red flag kemarin, bisa aja juga harus ganti front wing dan terjun ke belakang. Dan ya udah, habis itu balapannya udah over di situ ya. Tapi di saat yang sama, manuver Esteban kemarin tuh emang harus gue akui ya, GG sih kalau berhasil. Tapi ya baik lagi, ini rekan timnya loh. Dan kalau sabar aja, adalah peluang mereka untuk cetak double point di situ. Ya meskipun Carlos nanti juga langsung naik ke P3 lagi setelah restart ya. Cuman ya ini Esteban Ocon, jadi wajar lah ya. Di saat K-Mag mencoba untuk memudahkan balapan rekan timnya, datanglah Esteban Ocon yang mencoba untuk menyusahkan rekan timnya. Sangat meresahkan. Jadi ya kejadian ini udah nggak bikin kaget lagi mengingat Esteban tuh udah punya pengalaman serupa yang banyak banget dengan mantan-mantan rekan timnya. Tapi ya menurut gue ini ya 50-50 aja, jadi penalti Esteban tuh juga menurut gue 50-50. Menurut gue kedua pembalap tuh memiliki cara untuk bisa menghindari insiden itu. Tapi ya gimana ya, kedua pembalap tuh apalagi Esteban ya, emang dari dulu tuh nggak pernah mau ngalah apalagi terhadap rekan timnya. Jadi ya insiden itu ya udahlah ya kasarnya konsekuensi kearoganan mereka. Tapi ya itulah balapan, apalagi di Monaco, dimana nyalip itu susah dan start itu merupakan peluang terbesar bagi pembalap untuk nyuri-nyuri posisi karena bergerombolan kayak gitu. Tapi aftermath-nya itu yang bikin makin parah. Bruno Famen selaku tim prinsipal benar-benar ngekritik abis Esteban dan menyatakan bahwa apa yang dilakukan itu unnecessary banget dan bakal ada konsekuensi yang cukup berat. Nah di sini kita mikir, apakah Esteban bakal kena race ban? Masa yang kita awal ngira kayak mereka kena race ban, ujung-ujungnya malah Esteban yang kena. Jangan so iya deh. Ya. Emang 2 pemain penalti mereka ini. Aduh parah emang ya. Dan respon Esteban pas diwawancara juga benar-benar membuat suasana tuh makin panas. Ya walaupun akhirnya tim PR-nya gue rasa juga udah memohon buat dia untuk mendinginkan suasana. Dan akhirnya itu yang dilakukan dengan statement yang dia post di Instagram. Entahlah apakah itu dia tulus atau enggak ya. Intinya bubur sudah makin encer. Tim moral Alpine dengan kejadian ini udah makin parah ya. Dan ngomong-ngomong soal race ban, udah resmi ya kalau Esteban bakal balapan di Kanada jadi no race ban nanti ya. Tapi oleh karena itu, gue rasa ini juga menjadi tanda-tanda kalau Esteban sepertinya nggak bakal dipertahankan Alpine untuk musim depan. Dan menurut gue, setelah 1,5 musim ngeliat mereka sebagai rekan tim, jujurnya salah satu dari mereka tuh harus keluar karena bakal makin kacau Alpine kalau gini terus. Belum lagi masalah-masalah yang lain, dan driver line mereka tuh cuma salah satu dari sekian banyak masalah yang harus mereka hadapi gitu. Dan gue lebih memilih Esteban Ocon yang keluar. Tapi bang, kan Esteban sejauh ini di 2024 merupakan pembalap yang terbaik dari keduanya.
Dan bisa dibilang dia mendominasi Pierre di head to head, walaupun poin mereka sama. Yes, gue tahu, tapi itu dia poinnya. Gue rasa Esteban lebih baik pindah ke tim lain dan mencari tantangan atau udara baru. Ada rumor kalau Audi tertarik ngambil dia, dan itu juga bisa jadi opsi. Esteban, kalian mau bilang dia nggak bisa kerja sama lah, terlalu keras sama rekan timnya lah. Ya nggak bisa dipungkiri juga, dia adalah pembalap yang hebat dan bisa diandalkan. Dia cepet, dan kalau diberikan mobil yang kenceng, poin udah bisa dijamin bakal dia raih. Jadi, Esteban gue rasa udah 80% bakal keluar dari Alpine musim ini. Hubungannya dengan Bruno gue rasa juga udah nggak baik, apalagi sama Pierre ya kan. Meskipun mereka selalu bilang bakal profesional, tapi nggak bisa lah kalau gini terus caranya. Nggak bakal kemana-mana Alpine. Lalu siapa yang cocok gantiin Esteban kalau dia beneran keluar bang? Gue sih awalnya bakal promote Victor Martins dari F2, karena di video prediksi gue di awal musim, dialah yang gue prediksi bakal jadi juara F2. Tapi jangan kan juara F2, menang pole podium aja belum, dan poinnya juga masih kecil meskipun udah 5 ronde. Jadi kalau gitu, terus performanya ya nggak mungkin ambil Doi juga. Opsinya ada 3 jadinya nih. Pertama, Jack Doohan. Reserve driver Alpine, main kenceng, dan bakal menarik juga untuk melihat nama Doohan di F1 ya kan. Biasa kita lihat Doohan di MotoGP, kali ini kita lihat di F1 ya. Mungkin Alpine juga bisa segera mempersiapkan Doi dengan tes dan free practice juga, biar dia lebih siap kalau emang mereka mau ambil dia. Cuman karena Alpine emang suka PHP ke pembalap akademi mereka, gua nggak kaget kalau mereka bakal mencoba untuk nyari pembalap berpengalaman, kayak Valtteri Bottas contohnya. Doi masih terlihat masih kenceng ya, meskipun usianya udah 30-an, dia berpengalaman dan bisa bantu Alpine dalam development. Apalagi Pak Kumis muda kita tercinta ini juga kabarnya nggak bakal diperpanjang sama Sauber dan nggak masuk ke list calon pembalap Audi. Atau kalau mereka mau ke tengah-tengah dengan pengalaman di F1 dan pembalap muda, Mick Schumacher bisa jadi opsi juga. Karena gue rasa Mick pun layak mendapatkan kesempatan kedua di F1. Walaupun gue nggak menyarankan dia masuk ke Alpine juga sih. Cuman ya kita ngomongin dari perspektif Alpine ya. Karena dia juga merupakan pembalap World Endurance Championship-nya Alpine, jadi hal ini bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan 3 opsi itu nggak memungkinkan, saja menggunakan pembalap ini sebagai kartu as. Siapa tuh bang? Ya langsung saja promote di collab Bombo Clat Solov ke F1. Edan eta teh. Edun. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh... Sorry guys, canda. Maksud gue video ini akan ditutup oleh... I'm Emma Watson. Thank you for watching.